Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 127 atas. Bawah. Summa tufidu min Arafata ba'dal ghurubi ilal Muzdalifati. Kemudian pergi oleh engkau, berangkat oleh engkau dari Arafah ba'dal maghribi, sesudah ba'dal ghurubi, sesudah terbenam matahari, ilal Muzdalifati, menuju Muzdalifah. Fatusalli bihal maghriba wal isya'a jam'an min ghairi qasrin, maka kau solat di Muzdalifah maghrib dan isya dengan dijamak takhir tanpa dikosor. Wa tabitu biha, dan kau bermalam di Muzdalifah walau lahdatan, sekalipun sebentar, minan nisfisani, dari paruh kedua, min lailatin nahari, daripada malam Idul Adha, mulabbiyan, padahal membaca talbiyah, zakiran, lagi berzikir, da'iyan, lagi berdoa. Wa tamkusu biha, dan kau berdiam di Muzdalifah ila salatil fajri, sampai solat subuh. Wa talqutu minha sab'a hasayatin, dan kau mengambil dari Muzdalifah 7 butir batu, lirami jamratil aqabatil kubra, untuk melontar jamrah aqabah. Wal baqi, sedangkan sisanya, takhuduhu min Mina, kau ambil dari Mina, au sab'ina khasatan, atau langsung 70 butir batu, lil jami'i, untuk keseluruhannya. Summa tadhhabu ila Mina, kemudian kau pergi ke Mina. Wa indama tasilu ilaiha, dan ketika kau sampai di Mina, badarta bidhahabi ila jamratil aqabah, maka bersegera oleh engkau untuk pergi menuju jamrah aqabah. Wa ramaitaha, dan kau melontarnya, bisab'i hasayatin, dengan 7 butir batu, mukabbiran, padahal membaca Allahu Akbar, ma'a kulli hasatin, serta tiap-tiap satu batu. Summa tahliqu ba'dahu, kemudian cukur kau sesudah lontar, au tuqassiru, atau menggunting. Fabirrami wal halqi, maka dengan melontar jamrah aqabah dan cukur, hasala laka tahallulul awal, maka hasil bagimu tahallul awal. Wa halat laka jami'ul muharramat, dan halal bagimu seluruh yang diharamkan ihram, ma'adan nisa, selain urusan-urusan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini masih melanjutkan kajian manasik haji. Kita awali dulu dengan membaca talbiyah. Moga wasilah kita dengan membaca talbiyah dalam ngaji ini, Allah mudahin kita berziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika
min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kajian kita memasuki malam 10 Dzulhijjah. Artinya kalaulah tadi siang kita sudah wukuf di Arafah, artinya besok Selasa Lebaran Haji, berarti Senin wukuf tuh di Arafah dari Dhuhr sampai kalau bisa sampai malam, malam. Kemarinnya begitu. Zikir-zikir di Arafah sudah kita ngaji. Ini udah malam nih, kayak sekarang ini udah maghrib, udah malam namanya. Besok Lebaran Haji. Maka malam Lebaran ini selepas kita wukuf di Arafah, kita orang haji itu berangkat menuju Muzdalifah. Kira-kira 5 kilo jarak dari Arafah ke Muzdalifah. Berangkat. Kalau prakteknya diantar sama bis, tergantung bisnya. Kalau nomor 1, 2, 3 kan bisnya itu aja, muter doang, PP. Sehingga kalau kita nomor 1 duluan, habis maghrib udah diantar. Ada yang menjelang Isya, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10 baru keluar dari Arafah. Mau menuju Muzdalifah, mau ngapain di Muzdalifah? Mau mabit, saudara. Namanya mabit di Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu nama tempat antara Arafah dan Mina. Jadi Arafah, Muzdalifah, baru Mina. Jadi di tengah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terpanjang jauh tuh lembah itu antara Wadi Batun Muhassar sampai Arafah. Itu begitu panjang. Mabit di Muzdalifah ini secara hukum wajib haji. Orang haji wajib bermalam di Muzdalifah. Mabit itu bermalam. Wajib artinya wajib haji. Kalau enggak dikerjain hajinya sah, tapi kudu bayar denda, bayar dam. Hajinya sah kalau enggak mabit, tapi bayar denda. Beda dengan rukun begitu. Agar supaya sah bermalam di Muzdalifah tuh, yang dimaksud bermalam, apa bermalam tuh? Kita kudu ada di Muzdalifah sampai jam 12 ke atas. Namanya nginep. Mabit itu disebut nginep, bermalam di Muzdalifah. Bermalam. Jangan mau ama rombongannya, sudahlah kita berangkat nih dari Arafah menuju Muzdalifah. Nyampe Muzdalifah ngapain tuh tugas kita? Nyampe Muzdalifah tuh pertama kali yang dikerjakan adalah sholat jama' takhir, maghrib dan isya. Itu pertama kali. Tapi kan gak punya wudhu, ya berarti wudhu dulu. Kalau gak punya wudhu mah, artinya rangkaiannya begitu. Udah turun dari bis, nyampe Muzdalifah, masih pakai baju ihram. Kita nyampe wudhu, kalau nggak punya wudhu udah
selesai wudhu kita sholat maghrib 3 rakaat, lalu isya 4 rakaat. Itu bagusnya begitu tuh. Tapi barangkali ada juga yang maghrib sama isanya di Arafah, karena mentang-mentang sampai jam 10 masih di Arafah, ya udahlah maghrib bisa di Arafah, nggak apa-apa. Tapi kalau paling tingginya maghrib sama isya mengerjainnya di Muzdalifah aja. Sebab apa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maghrib dan isya di Muzdalifah. Begitu, walaupun kata kita nih kan maghrib di isya masih di sini, udah di sini aja, tak usah ngikut Nabi aja. Karena kata Nabinya, khudu anni manasikakum. Ayo muslim, ambil dari saya cara ibadah haji Anda. Jadi contoh saya begitu. Jadi nggak apa-apa sebetulnya kita maghrib bisanya di Arafah aja dah, nggak apa-apa. Tapi bagusnya karena kita ngaji ini biar sempurna ibadah haji kita, maka maghrib nyampe Muzdalifah wudhu, lalu kemudian kita sholat maghrib 3 rakaat, langsung kemudian qomat lagi, sholat isya 4 rakaat jama' takhir. Artinya maghribnya ditunda di waktu isya. Tapi jangan dikosor. Kosor tuh isanya jangan 2, 4. Sebab apa? Kan jarak kita dekat, enggak 90 kilometer, kan 5 kilo tadi tuh. Kalau dihitung dari Mekah kan 30 baru ya. Kan Mekah Arafah 25. 5 sama tambah 5, kan begitu. Maka kemudian kalau kita belum mandi di Arafah, maka di Muzdalifah baru nyampe tuh mandi. Sunat mandi. Dingin, ya dingin, emang disuruh begitu. Sunat mandi di Muzdalifah. Mabit itu bermalam di Muzdalifah. Bermalam tuh arti bermalam lewatin dari separuh malam, dari jam 12 separuh malam. Jangan sampai ninggalin Muzdalifah belum jam 12, namanya belum mabit. Contoh begini biar gampang, karena mabit itu bermalam. Saya mau samain kalimat bermalam biar kita paham. Kita main ke rumah janda, biar gampang nih. Kita main ke rumah janda, pulang jam 10. Pulang dari rumah janda tuh jam 10. Kira-kira udah malam apa masih sore? Tuh yang biasa main ke rumah janda tuh. Malam apa sore? Sore, berarti belum mabit. Begitu biar kita paham kalimat mabit. Tuh begitu. Jam 11 masih sore, belum malam belum. Tapi kalau pulang dari rumah janda jam 1 tuh namanya habis nginep dari rumah, padahal masih jam 1 tuh, nggak nyampe subuh. Itu disebutnya nginep, bahasa Arabnya mabit. Kalau belum jam 12 belum mabit. Kalau belum jam 12 mah jam 12 ke atas namanya mabit, namanya begitu. Jadi kalau udah jam 12 nih, udah jam 1 malam nih, silakan kita pergi dari Muzdalifah, boleh-boleh, namanya udah mabit. Enggak mesti semalam suntuk, walau yang sempurna semalam suntuk. Kalau ke rumah janda tuh pulangnya jam 5 subuh, namanya habis nginep. Begitu bahasa Arabnya nginep, mabit tuh begitu. Nginep tuh. Jadi upayakan
kita di di Muzdalifah tuh ngerjain sholat maghrib sama isya di jamaah takhir plus sama sholat subuh. Artinya sesudah subuh baru tinggalin Muzdalifah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu. Ingat-ingat tuh haji kita. Kayaknya saya tinggalnya jam 1, masih belum sempurna kita. Tapi jadi ngikut nabinya, Nabi kan jam 5 kudu berangkat lagi. Iya berangkat lagi. Kan sekarang nggak berangkat. Iya sekarang. Iya kan nanti kan ada udah nggak pandemi ya kan. Begitu saudara. Nih caranya. Jadi kita ada di Muzdalifah tuh sampai kalau bisa sampai sholat subuh. Ngapain aja di Muzdalifahnya? Tugas kita tadi tuh mandi sunat mabit Muzdalifah, ya wudu. Kalau belum punya wudu kan begitu. Sholat maghrib isya jamaah takhir. Habis itu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, agama mah suruh duduk aja di situ tuh ngobrol aja. Udah beli emas belum? Belum. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau ngobrol kan sayang, namanya kongres kongko ora beres. Diisi dengan ibadah. Apa kek? Pertama talbiyah, kan lagi ihram, baca talbiyah yang banyak. Kedua doa. Begitu siang tadi kita bisa berjemur di Arafah, malam dingin-dinginan di Muzdalifah. Tuh begitu tuh. Buat apa? Inilah yang disebut haji itu ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Non logik, enggak logika banget, kayak bocah suruh ngumpul pakai baju begono, ntar jalan lagi di Muzdalifah timbang duduk aja. Sesudah duduk kita mau pergi nyari batu, kan kayak bocah. Tapi memang begitu ajaran. Kalau udah mau ninggalin Muzdalifah jangan lupa ngambil batu. Berapa ajaran ngambil batu? Ada 2 ajaran. Yang tertinggi 7 aja. Di Muzdalifah tuh ngambil batunya 7 saja. Untuk apa nih 7? Untuk besok pagi hari Idul Adha, yang orang di bukan Mekah sholat hari raya, kita mau lontar tuh 7 nih. Terus sisanya yang 63 ngambilnya di Mina. Nabi begitu tuh. Jadi ngambil yang 7 di Muzdalifah, sisanya 63 di Mina. Kedua, boleh saja kita langsung ngambil di Muzdalifah 70. Ngambilnya langsung 70 butir batu. Ya, gendai jempol tangan dah. Gitu. 70. Ambil. Untuk apa kalau langsung 70? Yang 7 untuk tanggal 10. Yang 7 tuh artinya untuk besok pagi, kan malam nih. Kalau lebaran besok nih Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, sampai Jumat tuh. Untuk besok pagi 7, sisa berapa? 63. Untuk Rebo tanggal 11 tuh, kalau lebaran besok. Rebo 21. Tuh. Kamis 21. Jumat 21, 70. 7 tambah 21 tambah 21 tambah 21. Itu 70 batu. Untuk begitu. Kalau Nabi prakteknya yang dikerjakan 7 aja dari Muzdalifah, tapi bukan berarti Nabi ngelarang langsung 70. Makanya saya bilang ada 2 ajaran. Boleh aja 7, cuman nanti
yang 21, yang 63 dari Mina aja ngambil batunya, biar batu Arafah, batu di Mina, Jamroh Aqobah dari Muzdalifah, karena nggak keburu ngambil dari Minanya. Tapi kalau untuk besok kan masih keburu ngambil batu buat besok, kan hari ini itu luas waktunya. Tapi langsung 70 nggak apa-apa. Harusnya diingat-ingat tuh kita yang udah haji kemarin-kemarin tuh, oh kayaknya kita langsung 70 nggak apa-apa. Kalau zaman dulu suruh bawa senter, kenapa? Gelap Muzdalifah, takut hitam-hitam tuh dikata batu tai unta, begitu kan. Tai unta sama batu sama. Kok batu kok empuk ya, ini tai unta kalau empuk, begitu. Tapi sekarang enggak kudu bawa senter. Kalau saudara pergi haji gak usah bawa senter, gak usah. Buat apaan? Mau udah lampu banyak kayak begini, kelihatan batunya banyak. Itu kan zaman dulu. Ya, sekarang udah. Tapi kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bawa senter, silakan saja. Artinya ya udah terang begini bakal pakai senter kan kebangetan. Begitu. Kayak gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, boleh. Itu di Muzdalifah. Jadi kita di situ wirid aja, doa sama Allah, minta sama Allah, manjur. Yang khusus, jangan banyak ngobrol. Kita begitu tuh. Kalau bahasa kampungnya disuruh dingin-dinginan malam, sepoi-sepoi angin Muzdalifah. Disuruh begitu sama Allah. Begitu dingin-dinginan. Siang habis dijemur, inilah disebut haji itu jihad, karena capek, begitu bisa diukur, capek. Duduk aja di situ tuh doa, minta sama Allah, ya Allah kayak begini, iya, begitulah biar kita tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca talbiyah, baca zikir-zikir, mau baca Quran boleh, mau doa boleh. Jangan tidur. Sampai Muzdalifah tidur aja rugi, mendingan di Pondok Karya aja kalau tidur mah. Kan buang-buang duit, mana ngantrinya lama. Berapa Ustaz Ali? 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun cuma mau numpang tidur doang. Kan rugi. Diingat-ingat tuh nungguin yang lama itu. Kalau sampai di sononya tidur aja rugi. Doa yang banyak di Muzdalifah, baca talbiyah, ulang aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Terus aja yang banyak. Itu begitu aja. Sampailah kita adzan subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Ini paling sempurna. Enggak begini enggak apa-apa. Jam 1 pergi boleh, jam 2 pergi boleh, jam 3 pergi boleh, jam 4 pergi boleh. Begitu. Makin subuh makin bagus. Kalau kita perginya jam tengah 1, bentar banget wukuf imabibnya, tengah jam doang kan, karena jam 12 bentar. Enggak apa-apa, yang penting kan jadi ada di situ. Begitu, boleh. Mana nyampe Muzdalifahnya mobilnya telat dari Arafah, nyampe sono tengah 12, tengah 1 pergi, kan bentar banget. Kata rombongannya udah, yang penting jadi. Emang dia mau ogah banget sama wirid, yang penting nganterin. Ya emang susah juga, gitu. Ya emang repot. Nah kita di situ tuh sampai dan subuh, enggak kita sampai dan subuh aja. Begitu sampai dan subuh. Kan biar kita ibadah ini maksimal, begitu. Ambil dan subuh, ngambil batu boleh 7, boleh 70. Sudah subuh, kemudian kalau udah subuh kita berangkat menuju Mina. Tuh, menuju Mina. Mau ngapain? Berarti udah hari raya Idul Adha subuh. Beres di Muzdalifah sampai subuh kita nyampe ke Mina. Mina itu
di Aqobah. Aqobah tuh jamroh Aqobah. Jamroh tuh artinya tiang, tugu dari batu. Tiang dari batu tuh namanya jamroh. Ada 3 tiang, 3 kayak gini-gini nih, tapi jaraknya 200 meter. Ini kan sedikit jaraknya, 200 meter per tiang. Ada 3. Yang pertama yang dekat pondokan kita namanya Jamratul Ula. Yang di tengah namanya Jamratul Wusta, namanya yang di tengah. Yang paling ujung dekat Mekah, ini ujung nih nggak lama lagi Mekah gitu wilayahnya. Itu Aqobah namanya, batas antara Mina dan Mekah wilayahnya. Begitu tuh. Kalau kita kebun kopi dah batas begitu. Jadi tuh Aqobah namanya, Jamratul Aqobah. Nah, Jamratul Aqobah ini dilontar 4 kali, maksimalnya 4 sampai 4. Jadi kalau lebaran ini besok Selasa 7, Rebo 7, Kemis 7, Jumat 7. Tuh kalau Aqobah. Kalau 4, selain Aqobah cuman 3. Begitu, 3. Rebo, Kamis, Jumat. Gitu. Jadi ini itu batu 70 tuh. Kalau lebaran di besok pagi lontar jamroh Aqobah 7. Selesai 7 cukur. Habis cukur nih, kalau kebiasaan orang nginep, ntar saya singkat dulu. Nginep. Besok hari Rebo Dohor lempar 21, yani 777. Ula, Wusto, Aqobah. Itu Rebo. Kemis, Ula, Wusto, Aqobah. Udah 42. Jumat, Ula, Wusto, Aqobah. Habis tuh 70 batu. Habis. Tapi jangan ngepas. Ngambil batunya kalau 7 jangan 7 doang, kalau langsung 70 jangan 70 doang. Takut waktu ngelempar kagak kena. Kalau kena kan kurang. Begitu. Kalau sekarang sih udah gede banget tempatnya. Gitu. Ini bagaimana sejarahnya? Dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mimpi suruh nyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam. Setan gangguin Ibrahim, lu kagak sayang sama anak ditungguin 80 tahun wirid, ya Allah kasih keturunan. 80 tahun tuh doanya. Sesudah 80 tahun diijabah, hamil bininya Siti Hajar. 80 tahun enggak ngeluh, enggak. Kita cuma tahajud minta warung laris seminggu, belum ada tanda-tanda laris berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Ngambekan nama Allah. Ini 80 tahun enggak berhenti wirid, pengen punya keturunan. Udah punya anak umur 15 tahun. Lah kan berarti udah 95 tahun tuh dari mulai minta. Ismail disuruh sembelih. Itu setan bilang, aduh ini Ibrahim kagak sayang sama bocah. Mana ada anak diminta, kalau orang tua sayang udah minta-minta lama di ini. Lempari sama batu. Sejarah awalnya kurang ajar doang, lu mau ganggu ibadah. Tuh begitu, ngelemparin setan kala itu begitu. Ada juga yang gemes, gua mau pakai sendal juga nih setan.
Ini mau setan di diri kita. Ini mulai pakai batu, lempar tuh, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Kudu masuk kolam. Batu kita tuh kudu masuk kolam. Ini kan, nih mohon maaf, ini namanya tiang, ini kolamnya nih, kudu masuk. Walaupun kena tiang nih, saking kencengnya, mental tuh batu, kagak masuk kolam, kagak jadi. Karena bukan tiangnya, inti melontar tuh masukin ke kolamnya. Walaupun kena tiang, tapi kalau batunya mentalnya kagak masuk di kolamnya, kagak jadi, sama dengan belum lontar. Tapi kalau kita ngelontar masuk kolam kagak kena tiang, jadi. Karena intinya masuk kolamnya, tuh ajarannya. Intinya masuk kolamnya, kobakannya ini. Intinya gitu. Tapi kudu dilontar, jangan ditaruh di kolam pinggirannya. Itu namanya bukan ngelontar, nyemplungin. Yang disuruh ngelontar, bukan nyemplungin. Dan 7 batu jangan sekaligus. Ini 7, 1, ngelontarnya 7 kali, bukan sekali. Jadi batu nggak perlu 7, cuman prakteknya repot kalau belum nggak 7, gitu aja. Tapi agamanya begitu, 1 batu jadi, 1 batu. Ini lempar nih 1, saudara ambil lagi, lempar lagi, jadi begitu. Cuma kalau saudara menyembur, lah kan dilemparin sama orang, begitu. Kalau nyembur emang pendek dalam, jadi susah, udah langsung 7 aja dia ngambil. Tapi ngelemparnya 1. Tuh untuk Jamratul Aqobah tanggal 10. Jadi pas udah pagi nih, Selasa besok Lebaran haji gitu, orang sini mau motong gitu, sholat id motong. Di sono tugas kita yang haji ngelontar Jamroh Aqobah. Ingetin tuh ada 3 tiang paling ujung gitu, jangan paling awal, apalagi tengah ujung. Tuh Aqobah dekat Mekah. Lontar tuh 7 kali. Habis lontar, kemudian apa tugas kita? Cukur tuh apa? Botakin seluruh kepalanya, botakin, namanya cukur. Aduh, kalau saya botak agak pede, gunting aja, digunting rambutnya nih, minimal 3 helai aja, yang mana kan digunting. Kalau kita udah gunting, namanya udah setengah beres hajinya. Tuh setengah beres tuh bagaimana? Udah boleh pakai baju biasa. Kalau sudah gunting namanya tahallul. Namanya tahallul, tapi tahallul awal haji itu. Karena ada 2. Tahallul awal, gunting. Habis gunting udah beres. Tuh kita baru pakai baju begini nggak apa-apa. Besok ngelontar pakai baju begini nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh urusan perempuan. Tidur sama bini masih dilarang. Itu urusan perempuan namanya. Akad nikah dilarang, entah. Masih baru tahallul 1. Belum selesai, belum. Kalau Nabi, nih saya potong nih, tapi nanti materinya besok kita ulang. Kalau Nabi di hari Idul Adha itu pagi
lontar jamro Aqobah. Nabi itu lontar jamro Aqobah. Habis lontar jamro Aqobah cukur. Nabi itu habis cukur langsung lari ke Mekah. Nabi itu di tanggal 10 nih hari Adha. Ngapain? Tawaf ifadah, tawaf haji yang belum nih, rukun haji. Satu lagi nih rukun haji, tawaf ifadah. Kalau kita belum sa'i habis tawaf ifadahnya. Kalau udah sa'i habis tawaf qudum haji ifrad dengan tawaf ifadah selesai hajinya. Udah tawaf ifadah, kalau belum sa'i waktu tawaf qudumnya ditambah sa'i. Beres sa'i berarti udah tahallul kubro, tidur sama bini boleh. Nah kalau Nabi habis tawaf, karena Nabi muda sa'i, tawaf qudum itu sa'i, maka kemudian balik lagi Nabi ke Mina lagi, sholat dohornya di Mina. Nabi itu sholat dohornya di Mina. Udah beres, udah jadi haji. Begitu dengan 10 Dzulhijjah habis semua, udah jadi haji. Tinggal menyelesaikan beberapa rangkaian dikit lagi yang belum rapi. Mabit di Mina sama lontar di Mina hari tasrik, itu aja yang belum. Itu orang haji begitu. Tapi boleh kayak umumnya kita habis lontar jamro Aqobah tanggal 10 tuh Idul Adha, cukur di situ juga tuh deket jamro Aqobah tuh cukurnya. Habis cukur pulang ke pondokan di Mina. Di pondokan nunggu besok biar kelar dulu dah ke Mekahnya, biar beres urusan Mina. Boleh sama nabinya begitu. Boleh biar beres, nggak apa-apa, kagak apa-apa, duduk. Cuma nih yang harus diingat supaya sempurna, kebanyakan kita orang haji kagak sholat Idul Adha. Kebanyakan orang haji, padahal sholat Idul Adha apa disuruh. Jadi sesudah lontar jamro Aqobah, cukur, pulang ke pondokan, sholat Idul Adha, sholat hari raya. Jangan kagak sholat, rugi. Mumpung di sono ganjarnya berlipat-lipat 100.000 kali. Sholat Id lumayan, itu banyak yang kagak sholat Id. Tanya aja sama yang udah haji itu, ente waktu itu sholat Id nggak? Kagak kayaknya begitu tadi. Begitu. Emang karena manasik ini kudu tiap hari. Lah kita aja sampai setahun ini nih belum kelar nih ngaji manasik. Begitu. Emang kudu begitu haji. Jadi di hari raya tuh lontar jamro Aqobah dulu, baru kemudian cukur, sholat hari raya. Udah dah. Kita habis cukur tuh kan botak tuh mandi. Ya botak, kalau botak mandi, ya udah mandi, ya sekalian mandi hari raya, mandi sholat Id sendirian aja di pondokan. Habis yang mimpin juga gak ada, yang mimpinnya gak ada. Terus sunat ini dah capek gitu, dari malam belum tidur di Muzdalifah, udah gak usah begitu. Kita alhamdulillah jangan kerjain. Ini diingat-ingat biar sempurna kita. Ini haji ini nggak gampang begitu, karena ini dah di antara rangkaian-rangkaian yang kita harus jalani. Maka dengan itu tugas kita di hari raya itu yang paling bagus lontar, cukur, tawaf, sa'i. Kalau belum sa'i itu aja. Hari raya tuh kerjain semua biar kelar haji di hari itu. Tapi boleh ntar aja deh tawafnya sesudah beres rangkaian Mina, boleh.
Ada nanti namanya nafar awal, ada namanya nafar sani. Apa sih nafar itu? Nafar itu bahasa Arab, bahasa kitanya pergi. Nafar awal pergi duluan, nafar sani pergi belakangan. Pergi apa? Pergi ninggalin Mina. Nafar itu tanya sama yang haji itu baru pulang, Bang Haji, nafar awal, nafar sani. Jangan banyak nanya kayak begitu, nanyanya sama Kabi aja. Pokoknya gue ikut aja dah. Begitu. Kita perlu tahu. Ini nafar awal, nafar sani. Balik nanya, Bang Haji nih, nafar apaan ya? Lah kan Bang Haji yang nggak bisa haji. Nafar apaan? Nafar awal tuh pergi duluan. Udah 2 hari. Kalau lebaran besok Selasa, Rebo, Kemis ngelontar. Kemis sebelum maghrib tinggalin Mina, namanya pergi duluan. Boleh. Kata Al-Quran di surat Baqarah, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Siapa yang pengen buru-buru ninggalin Mina, cuman 2 malam doang nginepnya, lontarnya 2 kali, boleh kata Allah. Siapa orang yang belakangan sampai 3 hari, boleh juga, dan itu lebih bagus. Begitu. Mau nafar awal boleh, nafar sani boleh, kata pimpinan rombongannya. Nafar awal, nafar sani Bapak, menurut Pak Ustadz, biar cepet aja deh ya jadi haji, nafar awal aja 2 malam, padahal udah pegel ngurusin pengen nyantai-nyantai. Ya udah dah, kata kita, ya udah jadi aja dah nafar awal. Kalau bisa nafar sani. Ada juga yang niat nafar sani bukan apa-apa, nafar sani aja di 3 malam. Emang apa? Besok yang makan dikit kan udah pada pulang, lumayan. Jadi niatannya bukan ibadah banyak, pengen makan banyak. Ini nggak bener juga ini niatnya. Iya, itu sih kalau usah diniatin juga bakal banyak. Begitu, jangan diniatin deh kayak gitu. Itulah nafar awal, nafar sani. Jadi kalau nafar awal ya nggak banyak batunya, nyesa 21 begitu, nyesa yang hari ke-13 boleh terserah ya di dalam kita praktek haji. Nah, sesudah kita lontar jamroh aqobah, langsung kita cukur atau gunting. Maka singkatnya, dengan lontar jamroh aqobah dan cukur atau gunting, tahallul awal terwujud. Halal kita pakai baju biasa, tapi tidur sama bini belum diizinkan karena belum tawaf ifadah. Kalau bahasa candanya orang haji, sesudah cukur ente baru jadi haj. Emang apa i-nya? Itu ifadah belum, haj doang. Dikit lagi kata dia, haj. Belum haji kata gitu. Belum tawaf ifadah plus sa'i kalau begitu. Kalau hajinya tamattu, tawaf ifadah dan sa'i. Kalau hajinya ifrad, tawaf ifadah aja. Makanya saya berharap sama jamaah ini semua, bila Allah beri rezeki yang luas, niatin di hati haji, upayakan seumur hidup 3 kali, minimal 3 kali. Upayakan. Untuk apa? Untuk ngamalin 3 cara berhaji. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. 3-tiganya ajaran Nabi amali. Kalau sekali berangkat nggak bisa langsung 3, pilih salah satu. Kebanyakan tamattu. Tamattu itu apa? Ketong jawab matuk mangan turu. Banyaknya nyantai. Itulah yang haji tamattu. Kebanyakan begitu. Ifrad yang paling gede ganjarannya, nomor 2 tamattu, dan nomor 3 qiran. Contoh di buku ini, kalau Bapak bawa ini buku yang Bapak kaji, contoh haji ifrad.
yang ditulis nih dalam buku ini. Contoh Haji Ifrod, ikuti aja buku ini. Oh begini, terapin kayak begitu dah perjalanannya. Segitu tuh kajian kita buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin silahkan dari materi ini atau di luarnya. Wallahu a'lam.